Perintah dari Dewi Kunti, tepatnya untuk meruat sang Dewi Bhairawi atau Dewi Durga kembali menjadi Dewi Uma. Sahadewa merupakan salah satu dari Pandawa yang paling bungsu, putra dari Pandu Dewanata dan Dewi Madri. Selain itu, Sahadewa merupakan titisan salah satu dewa, yaitu Dewa Aswin atau dokternya para dewa. Sesampainya di Setra Gandemayu, Sahadewa berhenti sejenak dan melihat-lihat tempat di sekitarnya. Tiba-tiba muncullah Dewi Durga. Dewi Durga adalah lambang bumi atau ibunya sifat dari keburukan, penderitaan dan kekotoran di dalam kehidupan yang bersifat panas atau melik. Sifat panas Dewi Durga terjadi karena adanya kutukan oleh Dewa Siwa kepada Dewi Uma. Dewa Siwa mengutuk Dewi Uma karena Dewi Uma mempunyai 3 kesalahan besar terhadap suaminya. Kesalahan itu ialah: yang pertama, memberikan berita palsu atau berbohong terhadap suaminya. Yang kedua, selingkuh atau mengkhianati suaminya. Dan yang ketiga, membakar lontar Tenung Saraswati atau sastra kebenaran. Karena 3 kesalahan besar ini, Dewi Uma dikutuk menjadi raksasi yang bersemayam di Setra Gandemayu. Karena mempunyai 11 sifat panas yang terdiri dari panca geni dan panca warna geni, beserta induk api yang terletak di pusar, yang merupakan penderitaan atau kekotoran, maka sifat sang ibu perlu diruat dengan 11 tirta kemuliaan. Dewi Durga memiliki pengabdi setia bernama Dewi Kalikamaya, di mana penjelmaan terdahulu adalah Dewi Maya Krishna yang dikutuk oleh Dewa Siwa karena melakukan hubungan suami istri atau seks bebas dengan 2 gandarwa di tempat pemujaan Dewa Siwa. Sedangkan 2 gandarwa itu dikutuk menjadi Kalantaka dan Kalanjaya, yang semuanya mengabdi kepada Dewi Durga yang bertempat di Pura Ulun Setra dan bertugas untuk membuat penyakit seperti penyakit gerubuk, kolera, dan wabah. Dalam cerita ini, hanya Sahadewalah yang dapat meruat sang Dewi Durga kembali menjadi Dewi Uma dengan restu Dewa Siwa. Kemudian Sahadewa menggunakan 11 mudra dan astaka mantranya. Om Swastiastu. Om Mawi Genam Astu. Maduring uku salah odi. Sien dua landep ukir kulantir. Kaulu gumrek warga dean. Diulung wangi sungsang dunggulan, kuningan langkir madang sil. Udut pahang kerudut, merakih tambir madangkungan matal. Wih menail perang bakat. Cuan regeni malah Inencah Denil Sangyang Pasupati. Awas tu Denil Sangyang Aji Sana Panca Tirta dan Bija Kuning, Sahadewa dapat melubur 7 lubang penderitaan menjadi 7 derajat bintang kemuliaan. Setelah Dewi Durga kembali menjadi Dewi Uma, Dewi Uma memberikan anugerah dan gelar kepada Sahadewa. Pada saat itulah Sahadewa
dijuluki sebagai Sang Sudumala, yang artinya sang peruat bumi, dari kekotoran menjadi kemuliaan atau sifat dewa. Prinsip dasar yang melatar belakangi cerita Sudumala ini adalah peruatan bumi atau ibu dari mala, papa, klese, ledah, dan penyakit atau gerubuk bumi. Yang selama ini ada kaitannya dengan wabah COVID-19 yang telah banyak menelan korban. Dilihat dari kacamata tradisi, semua penyakit itu seperti virus bakteri dapat dikaitkan dengan hasil hubungan gelap atau perselingkuhan Dewi Uma dengan seorang pengembala lembu. Oleh karena hubungan itu terlahir para Buddha, Kala, Pisaca, Yaksa, Bucari, dan Gumatat Gumede. Hal tersebut merupakan asal mula penyakit dan Buddha. Korelasi antara karya ogoh-ogoh dengan kearifan lokal yang ada di desa Nagasepaha, yakni kami memiliki 11 penjuru mata air, yaitu Kayahan Kolo, Pancoran Ti Aji Ketut Astu, Pancoran Dong Deni, Pukat Dong Gede, Manah Suli, Dong Rias, Kepuhe, Mumbul, Kubu, Manahan atau Kayah Empul, yang semuanya merupakan Tirta Sudumala yang difungsikan untuk upacara adat di desa kami sendiri, seperti pecaruan di desa adat, odalan di pura, dan segala jenis upacara keagamaan di desa ini. Salah satu tirta tersebut yaitu Tirta Sudumala, kearifan lokal tempat pengelukatan di desa Nagasepaha. Dua patung naga yang kami tampilkan beserta buah nangka merupakan cikal bakal terbunjuknya desa Nagasepaha. Desa Nagasepaha diambil dari dua suku kata, yaitu naga dan sepah. Naga yang dimaksud di sini adalah dua sungai yang mengapit desa kami, sehingga membentuk suatu campuhan atau tempat pengelukatan. Di samping itu juga, desa Nagasepaha terlihat seperti bentuk lingga yoni sebagai simbol pertemuan bapak dan ibu atau akasa dan pertiwi yang dapat nantinya melahirkan generasi-generasi baru yang cemerlang akan pendidikan serta budi luhur yang beretika, sehingga dapat mengangkat harkat dan martabat desa kami. Adapun arti lingga yoni yaitu suasana makmur dan damai, serta kerta dalam berkesenian, serta gemah ripah loh jinawi dalam tanaman. Sedangkan sepah yang dimaksud di sini adalah hasil bumi berupa buah nangka yang dahulunya tumbuh di desa kami dan tidak memiliki biji buah, melainkan hanya ampas saja. Hal ini menjadikan penyebab terpisahnya dusun kami dari desa Padang Mulia, sehingga terbentuknya desa yang bernama Nagasepaha. Dan anehnya, ketika dusun kami telah terbentuk menjadi desa, buah nangka yang dahulunya tidak berisi biji atau ampas saja, kini sudah mulai berisi biji dan kembali manis rasanya seperti semula. Adapun cerita ini erat sekali hubungannya dengan Hari Raya Nyepi, bahwa bagaimana kita menyambut Tahun Baru Saka yang kita peringati setiap tahunnya. Hal itu merupakan doa atau bakti dengan harapan tahun ini dan tahun berikutnya diberi penerangan dalam hidup, terutama berpikir, berucap, dan bersikap kepada sesama, baik yang nyata maupun tidak nyata. Sebagai pengekangan terhadap Buddha Kala yang berada di dalam badan, bertujuan untuk penyucian lewat perata penyepian, sebagai simbol mengarak, membakar, dan membuang para Buddha atau hawa nafsu yang bersimbol di barat daya atau klot kaum antara ginjal dan empedu, serta mengubah unsur buta atau keburukan menjadi dewa atau kemuliaan. Sebagai umat Hindu, khususnya di Bali,
Kita harus melestarikan ajaran budi luhur dalam memahami inti ajaran penyepian. Sebab